Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan masih berkenaan dengan Al-Quran, tetapi sekarang poinnya berkenaan dengan apa sih isi dari Al-Quran. Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang sebelumnya adalah kitab yang sempurna dan paling sempurna di antara kitab yang sebelumnya. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai kitab terakhir yang harus menjawab semua persoalan hidup manusia dari generasi Nabi Muhammad SAW sampai generasi kiamat. Oleh karena itu, maka Al-Quran menjadi kitab penyempurna dari kitab sebelumnya karena isi dari kitab-kitab sebelumnya terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, ada ajaran-ajaran baru atau syariat-syariat baru atau ketentuan-ketentuan baru yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Al-Quran tidak ada referensi dan tidak ada rujukan atau petunjuk yang harus kita jadikan pedoman selain dari Al-Quran satu saja. Jadi kalau ada orang yang beriman sebelumnya kepada Nabi Musa dan kepada kitab Injil sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka setelah datangnya Al-Quran, semua wajib menerima Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai rujukan. Nah, selanjutnya apa saja sih isi Al-Quran? Kalau kitab-kitab yang sebelumnya berbicara tentang kebanyakannya tentang hari akhirat, tentang pembalasan surga dan neraka, tentang baik dan buruk. Nah, sedangkan Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan. Maka Al-Quran itu dikatakan samil atau sumul atau kamil atau sempurna. Apa saja yang pertama, Al-Quran berisikan tentang akidah atau ajaran-ajaran tentang ketuhanan. Siapa Allah? Allah menyebutkan di dalam Al-Qurannya kan Dia yang maha besar, Dia yang mencipta, Dia yang memperbaiki, Dia yang membuat aturan, Dia yang memberi rizki. Berarti kan berkenaan dengan masalah ketauhidan. Apa surga, apa neraka, apa Al-Quran, apa kitab sebelumnya, siapa Rasul dan sebagainya itu diceritakan. Berarti kan ini berkenaan dengan masalah keyakinan-keyakinan. Bagaimana hari kiamat, kan bagaimana mizan, bagaimana syirat itu dibicarakan dalam Al-Quran. Sesuatu yang kita tidak bisa melihat hari ini berarti itu adalah gaib. Maka Al-Quran berbicara sesuatu yang gaib yang mesti kita yakini, yang mesti kita imani. Dan itu berbicara tentang akidah atau keyakinan atau ikatan seseorang dengan sesuatu yang diyakininya. Yang kedua, Al-Quran juga berbicara tentang syariah. Nah, syariah itu adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan. Nah, ada syariah yang membicarakan tentang ketentuan-ketentuan bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut ibadah maqdhah. Ada syariah yang mengatur antara kita dengan manusia yang lain atau dengan lingkungannya. Maka itu disebut dengan syariah muamalah. Nah, dari syariah muamalah itu banyak cabangnya. Ada berkenaan dengan syaksiyah, diri kita, dari tidur sampai tidur lagi itu ada aturannya, bagaimana kita bangun, bagaimana kita wudhu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, bagaimana makan, itu diatur dalam Al-Quran. Bahkan ketika kita melewati rumah orang lain, Al-Quran mengaturnya, tidak boleh melirik dan tidak boleh noong kalau bahasa Sundanya ya. Nah, itu kan ditulis dalam Al-Quran. Itu adalah syariah. Dari mulai pribadi, syaksiyah, yang kedua keluarga, berarti kan ya diatur dalam Al-Quran bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak, gitu kan, etika anak terhadap orang tua dan sebagainya, tanggung jawab anak kepada orang tua kepada anak, itu diatur dalam Al-Quran. Bahkan bagaimana menikah, melamar, cerai, menafkahi, banyak berkenaan dengan aturan keluarga atau disebut usroh ya. Yang selanjutnya ada aturan atau syariah yang berkenaan dengan kita sesama manusia yang lain. Makanya di sana ada muamalah dalam arti ekonomi, bagaimana kita berekonomi kan gitu ya. Ada juga tentang hudud had, bagaimana kalau ada seseorang yang melanggar ketetapan Allah. Contoh, ada seseorang yang mencuri, berarti kan dia mengambil bukan haknya. Maka Allah menetapkan aturannya, itu ada kisos, ada hudud, ada had, batasan-batasan. Terus siapa yang harus memimpin kita, bagaimana cara mengangkat kepemimpinan, dan bagaimana cara memutuskan persoalan, maka itu berurusan dengan politik. Maka di dalam Al-Quran juga dibahas berkenaan dengan siasa, kan bagaimana cara mempertahankan wilayah, bagaimana cara mengatur kehidupan orang kaya dan orang miskin, bagaimana regulasi tentang harta supaya tidak terkumpul di orang kaya, itu ada aturannya. Jadi yang disebut dengan aturan kenegaraan berarti. Terus ada juga yang berkenaan dengan sains. Jadi Al-Quran bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang mesti kita yakini, tapi juga Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan.
baik itu ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, ya, kalau ilmu pengetahuan alam kan Allah menggambarkan tentang turunnya hujan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, bumi yang mati terus Allah hidupkan. Allah berbicara tentang penciptaan, proses penciptaan alam semesta, langit dan bumi, proses penciptaan manusia, proses penciptaan makhluk-makhluk yang terkecil, makhluk yang besar dan sebagainya. Itu kan tentang penciptaan atau tentang alam semesta dan tentang ilmu pengetahuan. Allah juga di dalam Al-Quran berbicara tentang seni dan sebagainya. Yang selanjutnya Al-Quran juga berisikan tentang hukum. Nah, berkenaan dengan hukum tadi berkenaan dengan hudud. Hukum itu kan ada hukum ekonomi, ada hukum kewarganegaraan, ada hukum tentang perdata, juga hukum pidana. Maka kalau begitu Al-Quran satu-satunya kitab yang terkumpul berbagai persoalan hidup, dan di dalam Al-Quran juga ada solusi-solusi yang diberikan. Maka saya simpulkan Al-Quran berbicara tentang ipoleksis Burhan Kamil. Al-Quran berbicara ideologi, politik, sosial, budaya, militer, hukum, dan HAM. Semua terdapat di dalam Al-Quran. Maka alangkah rugi orang yang mengambil sumber hukum, alangkah rugi orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, karena semua persoalan hidup dan solusi hidup ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum.